Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Setelah negosiasi selesai, Uskup Agung dan Kardinal kemudian menandatangani perjanjian mengenai 3 syarat pembebasan Miko. Dan setelah itu, sidang lanjutan akan mereka gelar di kemudian hari untuk membahas insiden ini lebih lanjut. Dan lalu, setelah perjanjian sudah dibuat, Rudius, Cliff, dan Zenith kemudian pulang kembali ke rumah Cliff. Dan sesampainya di rumah, Wendy yang sudah menunggu kedatangan mereka langsung menyambut mereka. Sementara Aisyah dan Gisu baru saja keluar dari lantai bawah. Sebelumnya, sebenarnya Aisyah dan Gisu sudah tahu bahwa Claire dan Carlyle berangkat ke pusat gereja di pagi hari ini. Tetapi di saat mereka ingin memberitahukan itu kepada Rudius, ternyata Rudius sudah bertarung melawan pasukan penjaga Miko. Mengetahui itu, sesuai perintah Rudius sebelumnya, jika ada bahaya, mereka langsung pergi untuk berlindung di rumah Cliff sambil menunggu kedatangan Rudius. Dan lalu melihat Rudius yang sudah membawa Zenith, Aisyah pun paham bahwa Rudius nampaknya sudah menyelesaikan masalah ini. Dan dengan mata berbinar-binar, Aisyah pun memuji kehebatan kakaknya itu. Kemudian, keesokan harinya, sesuai perjanjian yang sudah dibuat, Rudius pun membawa Zenith untuk diperiksa oleh Miko. Claire dan Carlyle juga ikut bersama dengan Rudius. Tetapi selama di perjalanan, Claire hanya terus terdiam saja. Dan Rudius berpikir bahwa hal itu mungkin karena Claire masih merasa bersalah akibat kejadian kemarin. Sama seperti ruangan Uskup Agung, ruangan milik Miko juga dilengkapi dengan sisir penghalang transparan. Ruangan Miko ini agak terlihat redup, tetapi di sekeliling masih ada 6 orang pengawal di dalam ruangan ini. Meskipun Therese tidak ada di sana. Dan lalu setelah memasuki ruangan, Zenith dan Miko langsung duduk saling berhadapan. Dan kemudian ada sebuah garis cahaya samar yang tercipta ketika mata Miko menatap ke mata Zenith. Rudius belum pernah melihat itu sebelumnya. Tetapi jika melihat reaksi dari para pengawal Miko, Rudius berpikir bahwa ini mungkin adalah kekuatan Miko yang sebenarnya. Claire terlihat cukup khawatir, sementara Rudius berharap bahwa Miko bisa menemukan suatu petunjuk mengenai penyakit Zenith. Jadi, Rudius nantinya bisa meminta bantuan Orsted atau teman-temannya yang lain untuk menyembuhkan Zenith. Kemudian, setelah sekian lama, Miko tiba-tiba menjerit dan tubuhnya nampak terlihat gemetaran. Tidak hanya itu, Miko yang sudah selesai membaca isi pikiran Zenith tiba-tiba melihat ke arah Rudius dengan mata yang terlihat cukup kaget. Dan Miko lalu mulai menceritakan apa saja yang ada di pikiran Zenith, yang dimulai dari kehidupan Zenith sebelum bencana metastasis terjadi. Pada waktu itu, Zenith masih tinggal di desa Buena, dan sambil mengasuh Non dan Aisyah, Zenith juga bekerja di sebuah klinik yang terletak di desa itu. Meskipun hari-hari Zenith cukup sibuk, namun Zenith masih terus memikirkan keadaan Rudius. Seperti apakah Rudi sudah makan dengan benar atau sesuatu yang lain. Namun setelah beberapa saat, isi pikiran Zenith tiba-tiba berubah menjadi kosong dan Miko tidak bisa melihat apapun di sana. Dan kemungkinan besar hal itu terjadi karena Zenith pada waktu itu mulai terjebak di dalam kristal sihir dan dia sudah berhenti memikirkan apapun. Dengan kata lain, Zenith mungkin pingsan atau mengalami mati suri ketika masih berada di dalam kristal. Pada dasarnya, insiden metastasis adalah aktifnya sihir teleportasi dengan skala yang besar, yang mana hal itu kemudian memaksa orang-orang untuk berpindah ke suatu tempat yang tidak terduga sebelumnya, seperti bisa saja di dalam tanah atau di tempat-tempat berbahaya lainnya. Sihir teleportasi adalah sihir yang cukup tabu di dunia ini. Tetapi menurut Rudius, jika mereka bisa mengembangkan sihir teleportasi, mereka mungkin bisa menemukan sebuah cara untuk mencegah supaya bencana ini tidak terulang lagi. Untuk hal itu, Rudius kemudian berniat untuk mendiskusikan ini lebih lanjut bersama dengan Ariel. Tetapi di saat Rudius memikirkan itu, Rudius kemudian teringat dengan sesuatu yang janggal, yang mana orang yang pertama kali memberitahu Zenith terjebak di dalam dungeon adalah Gisu.
Jisoo memanglah selalu pandai dalam mengumpulkan informasi. Namun, Rudy sekarang bertanya-tanya tentang bagaimana cara Jisoo untuk mendapatkan informasi itu. Tetapi karena saat ini Rudius masih berada di dalam proses pemeriksaan Zenith, Rudius kemudian memutuskan untuk lebih berfokus pada perkataan Miko terlebih dahulu. Yang mana Miko menyebutkan bahwa setelah pikiran Zenith kosong, Miko mulai merasakan bahwa Zenith mulai memiliki mimpi. Di dalam mimpi itu, Zenith merasa bahwa dia sudah hidup dengan nyaman, dan Zenith selalu menghabiskan waktunya bersama dengan Lilia. Zenith sudah mengetahui mengenai kematian Paul, dan juga dia cukup senang ketika Rudius menikah dengan Sylvie. Tetapi seperti dugaan Zenith, Rudius mulai pulang dengan membawa istri-istri baru, dimulai dari Roxy hingga Eris. Awalnya, semua anggota keluarga tidak menyukai keputusan Rudius itu. Namun, pada akhirnya mereka semua kemudian setuju dengan keputusan Rudius. Dan lalu, di dalam keseharian yang Zenith lihat, dia telah melihat Non yang sudah tumbuh menjadi gadis yang cukup bersemangat. Dan Non selalu berpamitan kepada Zenith setiap kali dia berangkat ke akademi. Dan kemudian, selama di rumah, Zenith juga cukup sering menanam bunga di taman bersama dengan Aisyah. Sebenarnya, Zenith tidak keberatan jika Aisyah memanggilnya dengan sebutan ibu. Tetapi, Lilia selalu melarang Aisyah untuk melakukan itu. Kemudian, istri kedua Rudius yaitu Roxy adalah seorang guru yang mengajar di akademi. Roxy adalah keturunan ras iblis, yang mana dia tidak akan mengalami penuaan meskipun dia sudah berusia puluhan tahun. Dan karena Rudius sangat mencintainya, Zenith tidak mempermasalahkan perbedaan umur mereka. Dan lalu ketika Zenith melihat Eris untuk pertama kalinya, Zenith tahu bahwa Eris terlihat sangat mencintai Rudius. Bahkan saat tidak ada orang, Eris pernah menghampiri Zenith untuk meminta bimbingan dari Zenith. Karena Eris merasa bahwa dia masih belum berpengalaman sebagai istri Rudius. Menurut Zenith, istri-istri Rudius adalah orang-orang yang baik dan mereka bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Dan kemudian mengenai anak-anak Rudius yang dipikirkan oleh Zenith, anak pertama Rudius yang bernama Lucy adalah anak yang aktif. Dan Zenith sangat suka ketika dia melihat Lucy berusaha untuk melakukan sesuatu. Sementara anak kedua Rudius yang bernama Lara adalah anak yang cukup misterius. Tidak hanya dia sangat menyukai Zenith, namun menurut Zenith, Lara sudah bisa berbicara sejak dia lahir. Dan belakangan ini, Lara selalu menghabiskan waktunya duduk di pangkuan Zenith sambil mendengarkan berbagai cerita tentang ayahnya. Dan lalu tentang anak ketiga Rudius yaitu Ars, seperti perkiraan Zenith, Ars sangatlah mirip dengan Paul dan juga Rudius karena dia sangat suka menempel pada opai miliknya. Mendengar isi pikiran Zenith, Rudius pun akhirnya mulai menangis karena beberapa yang dipikirkan oleh Zenith tidak pernah terjadi, seperti Lara yang saat ini masih belum bisa berbicara. Dan kemungkinan apa yang diberitahukan oleh Miko sekarang adalah imajinasi Zenith dari apa yang dia lihat selama ini. Dan Rudius menjadi sangat lega ketika dia mengetahui bahwa dunia yang dilihat ibunya setiap hari dipenuhi dengan kasih sayang. Kemudian, meskipun Rudius sudah menangis, Miko masih terus melanjutkan ceritanya. Dan kali ini adalah cerita tentang pandangan Zenith mengenai Orsted. Dan ternyata, selama ini Orsted sering mengunjungi rumah Rudius. Setiap kali Lucy kesulitan belajar sihir, Orsted selalu mencoba untuk mengajari Lucy beberapa trik sihir. Tetapi sayangnya, penjelasan Orsted tidak dipahami oleh Lucy. Zenith juga pernah meminta Orsted untuk memegang Lara, dan Orsted nampak begitu gugup ketika dia mulai menggendong Lara. Tetapi untuk Leo dan Ars, mereka berdua nampaknya tidak menyukai Orsted, dan Ars pernah menangis dengan keras ketika dia melihat Orsted datang ke rumah, yang mana hal itu kemudian membuat Orsted pergi. Bagi Zenith, Rudy sudah tumbuh menjadi pria yang hebat, dan di saat dia akan pergi ke Milis, Sylvie ternyata mengandung anak keduanya. Lilia sempat bingung apakah dia harus menemani Zenith atau tetap di rumah untuk menjaga Sylvie. Melihat kebingungan itu, Zenith kemudian meyakinkan Lilia untuk merawat Sylvie terlebih dahulu karena Zenith merasa bahwa dia akan baik-baik saja selama pergi bersama dengan Rudius. Bahkan, Zenith sebenarnya cukup bersemangat untuk melakukan perjalanan bersama dengan anaknya. Dan lalu, di saat dia sudah sampai di rumah keluarga Lateria, Zenith awalnya mengira bahwa Claire akan marah kepadanya, mengingat Zenith sudah kabur dari rumah dalam waktu yang lama.
Tetapi ternyata Claire malah menangis sampai termehek-mehek. Dan lalu ketika Zenith bertemu dengan ayahnya, ternyata ayahnya sekarang sudah menumbuhkan jenggot. Dan dia mengatakan bahwa Zenith saat ini sedang tidak sehat. Padahal menurut Zenith, dia saat ini sangatlah sehat. Kemudian di saat negosiasi, Zenith melihat Rudius dan Claire nampak sedang berselisih. Dan karena mereka tidak kunjung damai dan Rudius yang terus memojokkan Claire, Zenith pun kemudian memutuskan untuk melerai mereka. Dan lalu setelah mengatakan semua hal yang bisa dia lihat, Miko kemudian langsung duduk di kursinya. Dan Miko saat ini nampak terlihat kelelahan. Meskipun Rudius kali ini tidak menemukan petunjuk untuk menyembuhkan Zenith, namun Rudius masih merasa lega. Karena Rudius sudah tahu dengan apa yang dipikirkan Zenith selama ini. Tetapi di saat Rudius memikirkan itu, Miko secara rahasia memberitahu Rudius bahwa Zenith ternyata juga seorang Miko, yang mana semua cerita sebelumnya sekarang menjadi lebih masuk akal. Dan kemudian dari pemeriksaan ini, Rudius akhirnya mengetahui dua hal yang penting. Yang pertama adalah kemampuan Zenith yang mirip dengan kemampuan Miko. Dan yang kedua, Rudius mulai menjadi sangat curiga terhadap Gisu. Dan Rudius berniat untuk melakukan interogasi setelah dia pulang dari gereja milis. Dan lalu setelah pemeriksaan Zenith selesai, Rudius pun berterima kasih dan bertanya tentang apakah ada sesuatu yang Miko inginkan darinya sebagai imbalan karena Miko sudah memberikan bantuannya untuk kali ini. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Miko bahwa dia ingin gelang yang saat ini dipakai oleh Rudius. Menanggapi permintaan itu, Rudius kemudian bertanya apakah itu berarti Miko ingin bergabung dengan fraksi Orsted. Yang kemudian hal itu dijawab oleh Miko bahwa itu benar. Karena dengan bergabung dengan Orsted, Miko memiliki kesempatan untuk tidak mati muda. Dan lalu selain meminta gelang itu, Miko juga meminta Rudius untuk membantu Therese. Karena akibat permasalahan sebelumnya, pangkat Therese telah diturunkan. Dan dia juga dimutasi ke tempat lain yang jaraknya cukup jauh. Rudius setuju untuk membantu. Dan dengan ini, maka Miko secara resmi sudah menjadi bawahan Orsted. Dan lalu di dalam perjalanan pulang, Claire akhirnya mau berbicara dengan Rudius. Awalnya, Rudius berpikir bahwa dia mungkin akan memarahi Rudius karena Rudius memiliki 3 istri. Tetapi apa yang Claire ingin bicarakan ternyata tentang kejadian di hari sebelumnya. Yang mana Claire kemudian meminta hukuman dari Rudius atas kejahatan yang sudah dia perbuat. Dan Claire saat ini bersedia menerima hukuman apapun termasuk jika dia harus dihukum mati. Sebenarnya Rudius sudah tidak ingin memberikan hukuman kepada Claire, mengingat bagaimana cara Zenith ingin melindungi Claire kemarin. Tetapi karena Claire terus bersikeras untuk meminta hukumannya, Rudius pun akhirnya setuju. Dan sebagai hukuman, Rudius menyuruh Claire untuk meninggalkan fraksi anti-ras iblis. Dan Claire harus bergabung dengan fraksi pro-iblis. Claire tidak perlu mengajak anggota keluarga lainnya, karena Rudius hanya ingin Claire bisa menghargai perbedaan kepercayaan dan pendidikan. Mengingat salah satu istri Rudius juga merupakan seseorang yang berasal dari ras iblis. Selain itu, Rudius juga menyuruh Claire untuk menghubunginya jika dia sampai mendapatkan masalah. Mendengar itu, Claire pun langsung berterima kasih dan dia juga menerima hukuman dari Rudius. Yang mana bagi Rudius, cara Claire meminta maaf barusan adalah sesuatu yang cukup canggung. Kemudian, sesampainya di rumah Cliff, Rudius sebenarnya berencana untuk mengunjungi keluarga Lateria lagi. Tetapi untuk saat ini, prioritas utama Rudius adalah bertemu dengan Gisu. Namun, ketika Rudius hendak keluar rumah, Aisyah memanggil Rudius sambil memberikannya sebuah surat. Dan ternyata surat itu adalah surat dari Gisu. Melihat surat itu, Rudius pun mulai memiliki firasat yang buruk. Dan benar saja, ketika Rudius membacanya, surat itu berisikan pengakuan bahwa selama ini Gisu telah menipu Rudius dan dia sebenarnya adalah bidak dari Hitogami. Selain itu, di dalam suratnya, Gisu juga mengungkapkan kekesalannya kepada Rudius karena Rudius sudah mengkhianati Hitogami. Bagi Gisu, Hitogami adalah dewa yang terbaik karena dia selalu memberikan bimbingan kepadanya. Dan Rudius yang mengkhianati Hitogami dianggap tidak tahu berterima kasih. Gisu juga menjelaskan bahwa dia sebenarnya tahu bahwa dia sudah dimanfaatkan oleh Hitogami.
Bahkan Hitokami pernah membuat Gisu menghancurkan kampung halamannya sendiri. Tetapi menurut Gisu itu adalah imbalan yang setimpal dengan apa yang diberikan oleh Hitokami kepadanya. Kemudian dalam kesempatan sebelumnya, Gisu ternyata memanfaatkan kesatria kuil untuk mengukur kemampuan Rudius. Dan meskipun Rudius bisa mengatasinya dengan mudah, namun Gisu sudah tahu kartu as milik Rudius. Dan lain kali Gisu berniat untuk menghadapi Rudius secara langsung dengan persiapan yang lebih matang. Bahkan jika diperlukan, Gisu juga mengatakan bahwa dia akan mengobarkan perang untuk melawan Rudius. Kemudian setelah membaca surat dari Gisu, Rudius yang marah langsung pergi untuk mencari Gisu. Tetapi karena mencari sendiri tidak akan efektif, Rudius kemudian pergi ke distrik agama untuk membuat poster pencarian Gisu. Selain itu, Rudius juga meminta bantuan kesatria kuil untuk membantunya mencari si monyet Gisu. Dan lalu selama proses pencarian Gisu, Rudius juga menghubungi Orsted untuk melaporkan hal ini juga. Menurut Orsted, selama dalam perulangannya, Gisu sama sekali tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Jadi, Orsted tidak pernah mengira bahwa Gisu akan menjadi bidak Hitokami. Keberadaan Gisu terlihat cukup sepele, tetapi dia adalah orang yang bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk menolong bidak Hitokami yang lain. Yang mana hal itulah yang membuat Gisu menjadi berbeda dengan bidak Hitokami pada umumnya. Selain itu, Gisu ternyata juga mengetahui tentang perseteruan abadi antara Dewa Naga dengan Dewa Manusia. Dan dengan itu, ada kemungkinan besar bahwa Gisu sejak awal sudah menjadi bidak Hitokami. Dan pergerakan rahasianya lah yang merupakan salah satu alasan mengapa Orsted selalu gagal dalam ribuan perulangannya. Dengan kata lain, Gisu lah penyebab mengapa Orsted tidak pernah menang melawan Hitokami. Rudius sangat kesal dengan pengkhianatan Gisu, dan Orsted juga mengatakan bahwa mereka pasti akan bisa mengalahkan Hitokami di dalam perulangannya kali ini. Karena pada perulangan kali ini, mereka setidaknya sudah mengetahui rahasia Gisu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini, dan kelanjutannya akan aku bahas di next video. Jangan lupa klik like jika kalian suka, berikan tanggapan kalian di kolom komentar, dan share video ini juga ke teman-teman kalian, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.